Rektor, Ketua Dewan Guru Besar dan para guru besar Universitas Gadjah Mada memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Himne Gadjah Mada. Bagi kami mahasiswa Gadjah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Rektor Universitas Gadjah Mada membuka upacara pengukuhan guru besar bagi Profesor Dr. Hewan Teguh Budi Pitoyo, MP, PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara pidato pengukuhan guru besar bagi Profesor Dr. Hewan Teguh Budi Pitoyo, MP, PhD, pada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada dinyatakan dibuka. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Hewan Teguh Budi Pitoyo, MP, PhD, dimohon untuk berdiri. Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 777-MPK-KP-2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan: pertama, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020, mengangkat nama Dr. Hewan Teguh Budi Pitoyo, MP, PhD, nomor induk pegawai 1964 04 18 1990 03 1001, pangkat pembina golongan 4A, unit kerja Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, dalam jabatan fungsional dosen sebagai guru besar dalam bidang ilmu anatomi. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta dan seterusnya. Pidato pengukuhan guru besar oleh Profesor Dr. Hewan Teguh Budi Pitoyo, MP, PhD, dengan judul Peran Ilmu Anatomi Hewan dalam Mengungkap Variasi Distribusi Signaling Molekul pada Hewan dan Mendasari Pengembangan Terapi Penyakit Degeneratif, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat, Rektor dan para Wakil Rektor, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar, para dekan, Ketua Pusat Studi dan Lembaga di lingkungan Universitas Gadjah Mada, segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, para hadirin, tamu undangan yang berbahagia.
Perkenankan saya memulai pidato ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir, baik secara tatap muka di Balai Senat Universitas Gadjah Mada maupun hadir dalam ruang virtual. Dalam acara pengukuhan sebagai guru besar anatomi pada Fakultas Kedokteran Hewan UGM, saya menyampaikan pidato dengan judul Peran Ilmu Anatomi Hewan dalam Mengungkap Variasi Distribusi Signaling Molekul pada Hewan dan Mendasari Pengembangan Terapi Penyakit Degeneratif. Tema ini menjadi pilihan mengingat pendokumentasian keberadaan, distribusi, dan ekspresi berbagai signal molekul di tingkat seluler dalam tubuh beragam spesies hewan belum menjadi fokus perhatian kita bersama. Pemahaman terkait hal tersebut sangat diperlukan untuk mendasari pengetahuan bagaimana spesies hewan beradaptasi dengan lingkungannya dan berevolusi sehingga akan mendukung upaya melindungi spesies hewan dari kepunahan dan memelihara biodiversitas. Dengan mengetahui keberadaan signaling molekul yang terlibat dalam pengaturan fungsi jaringan atau organ di tingkat seluler akan membantu mempercepat pemahaman teoritis terhadap proses terjadinya penyakit sebagai dasar penemuan substansi biologis yang dapat menyembuhkan penyakit degeneratif tersebut. Hadirin yang saya muliakan, signaling molekul adalah molekul yang digunakan oleh sel untuk berkomunikasi dengan sel lain atau lingkungannya. Signaling molekul dapat berasal dari dalam sel atau dari luar sel. Molekul ini mengirimkan pesan ke sel yang lain yang kemudian diproses dengan mengubah perilaku, fungsi, atau metabolisme mereka. Peran paling penting dari signaling molekul adalah mengkoordinasikan aktivitas sel dan mempertahankan homeostasis di dalam tubuh organisme. Proses pensinyalan kompleks ini melibatkan berbagai mekanisme di dalam sel seperti pengikatan molekul sinyal ke reseptor, transduksi sinyal, dan perubahan ekspresi gen untuk menghasilkan respon yang tepat di dalam sel. Signaling molekul dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan struktur, fungsi, dan cara kerjanya. Berikut adalah beberapa klasifikasi umum dari signaling molekul. Yang pertama, hormon, yang merupakan molekul pemberi sinyal yang diproduksi oleh kelenjar dan diangkut melalui aliran darah ke sel target. Selanjutnya, neurotransmitter merupakan signaling molekul yang dilepaskan oleh neuron dan bekerja pada sel yang berdekatan. Sitokin adalah signaling molekul yang diproduksi oleh sel imun dan bekerja pada sel lain untuk mengatur respon imun. 4. Faktor pertumbuhan merupakan molekul pemberi sinyal yang merangsang pertumbuhan, proliferasi, dan diferensiasi sel. Berikut adalah beberapa fungsi penting yang dilakukan oleh signaling molekul. Fungsi yang pertama adalah melakukan regulasi pertumbuhan dan diferensiasi sel. Fungsi yang kedua adalah pengaturan metabolisme, dan fungsi selanjutnya adalah mengatur respon imun. Secara keseluruhan, signaling molekul memainkan peran penting dalam menjaga fungsi normal tubuh dan memastikan berbagai sistem organ dalam tubuh bekerja bersama dengan efektif dan efisien. Teknik yang umum digunakan dalam ilmu anatomi hewan untuk memvisualisasikan keberadaan signaling molekul tertentu dalam sel, jaringan, atau organ hewan adalah imunohistokimia dan in situ hibridisasi. Hadirin yang saya hormati, bidang ilmu yang saya tekuni adalah ilmu anatomi hewan. Ilmu anatomi hewan mencakup studi tentang sel, jaringan, dan organ, serta sistem organ dan fungsi mereka dalam tubuh hewan. Hadirin yang berbahagia, di bawah ini akan saya uraikan
hasil dari serangkaian penelitian di mana saya terlibat dalam mengidentifikasi keberadaan berbagai jenis signaling molekul pada level seluler pada berbagai spesies hewan. Sapi FH, Gastrin Releasing Peptide atau GRP dikenal sebagai signaling molekul berupa protein yang mengatur beberapa fungsi pada sistem pencernaan, seperti pelepasan hormon pada saluran pencernaan, stimulasi sekresi hormon dari pankreas, dan kontraksi otot polos. Namun, kemudian saya dapat membuktikan bahwa protein ini ternyata juga memiliki fungsi penting pada saluran reproduksi betina, seperti mengatur keluar masuknya ion pada epitel endometrium, peningkatan kontraksi uterus, proliferasi serta diferensiasi sel pada endometrium, dan berperan pada sirkulasi hormon saat perkembangan fetus dalam uterus. GRP terdeteksi pada saluran reproduksi sapi tidak bunting di epitelium kelenjar uterina, sedangkan pada sapi bunting GRP dapat ditemukan pada sel epitelium placentum maupun sel-sel tropoblas kotiledon. GRP terdeteksi dan terekspresi pada epitel kelenjar uterina, kornu, dan korpus uteri pada semua fase siklus estrus dengan dinamika intensitas imunoreaktivitas yang terus meningkat selama proestrus sampai di estrus. Rangkaian penelitian tersebut membuktikan bahwa GRP yang pada awalnya hanya diketahui berperan penting pada sistem pencernaan, ternyata memiliki fungsi yang penting dan signifikan sebagai suatu signaling molekul di sistem reproduksi betina. Musang, keberadaan signaling molekul berupa peptida gastrointestinal yaitu glukagon, kromogranin, somatostatin, gastrin, dan serotonin teridentifikasi pada sel-sel penyusun pankreas dan duodenum musang. Hormon steroidogenik P450-SCC terdeteksi di sitoplasma sel Leydig hewan dewasa dan belum dewasa kelamin. Reseptor steroid androgen reseptor selain terdistribusi di sel-sel Leydig juga ditemukan di sel-sel Sertoli dan sel-sel myoid. Reseptor estrogen reseptor alfa terlokalisasi di sel Leydig dan estrogen reseptor beta hanya di sel germinal. Dapat diduga bahwa sintesis testosteron pada musang terjadi di sel Leydig dan regulasi hormon tersebut terjadi di sel-sel Leydig, Sertoli, dan myoid melalui reseptor androgen reseptor. Landak Jawa. Histrik javanica atau landak Jawa merupakan salah satu spesies landak endemik Indonesia yang keberadaannya semakin langka. Meskipun dilindungi, pemanfaatan daging landak ini sebagai salah satu ikon kuliner ekstrim masih terus berlangsung di beberapa wilayah. Eksplorasi pada lambung landak mengidentifikasi struktur yang sangat unik karena permukaan mukosanya dilapisi oleh lapisan tebal menyerupai pitobenzoar, sehingga mampu menghasilkan batu lambung landak atau disebut geliga yang dipercaya memiliki khasiat medis. Teridentifikasi 5 macam signaling molekul dalam mukosa gastrika, yaitu kromogranin, grelin, somatostatin, serotonin, dan gastrin. Selanjutnya dideteksi keberadaan 4 jenis signaling molekul, yaitu insulin, glukagon, somatostatin, dan pankreatik polipeptida di area pulau Langerhans, asinus eksokrin, dan sistem saluran. Dengan demikian, 4 jenis signaling molekul yaitu insulin, glukagon, somatostatin, dan pankreatik polipeptida
terdeteksi di berbagai area pankreas histrik javanica dengan jumlah yang bervariasi. Testis landak Jawa diperiksa pola distribusi protein sitoskeletonnya untuk memahami peran fungsinya dalam testis. Pada testis landak, desmin tidak berperan dalam fungsi kontraktil sel mioid peritubular. Vimentin dapat berkontribusi pada penahanan dan transmisi nukleus yang ditinggikan dalam sel Sertoli, dan alpha-tubulin dan vimentin dalam sel Sertoli kemungkinan terlibat dalam struktur dan fungsinya sebagai sitoskeleton utama. Sperma landak memiliki bentuk seperti spatula dengan kait berbentuk apikal. Signaling molekul yang meregulasi proses steroidogenesis seperti steroidogenik akut regulatory protein dan enzim steroidogenik yang lain ditemukan pada testis landak, khususnya pada sel-sel Leydig yang mengindikasikan lokasi sintesis androgen dan estrogen pada landak Jawa tersebut. Beruang coklat. Keberadaan signaling molekul pankreas berupa insulin, glukagon, somatostatin, dan polipeptida pankreas dalam jaringan pankreas beruang coklat teridentifikasi melimpah pada sel-sel penyusun insula Langerhans-nya. Pada jaringan saraf, keberadaan signaling molekul tirosin hidroksilase dan dopamin beta hidroksilase sebagai marker neuron katekolaminergik dan ujung saraf teridentifikasi dengan sangat jelas dan melimpah pada insula Langerhans pankreas. Ayam kedu. Penelitian menunjukkan adanya imunoreaktivitas desmin yang merupakan subunit filamen intermedia dari serabut otot pectoralis major, biceps brachialis, dan biceps femoris pada diskus set serabut otot skelet. Protein lain yang teridentifikasi ialah glukose transporter 4 atau GLUT4. Paus tombak. Penelitian terhadap plasenta dari 3 spesies paus balin, yaitu paus tombak, paus braille, dan paus sei, menunjukkan sebuah fakta yang menarik, bahwa plasenta paus tersebut memiliki tipe epiteliokorial tanpa adanya sel tropoblas yang terspesialisasi, namun memiliki kapasitas menghasilkan enzim steroidogenik dan hormon seksual, didukung dengan adanya struktur areolar pada plasentanya. Iguana. Sel penghasil signaling molekul insulin, glukagon, dan somatostatin teridentifikasi dalam kelompok sel di Pulau Langerhans, namun juga tersebar secara individual di seluruh organ pankreas. Biawak air. Ditemukan 3 jenis signaling molekul pada sel-sel kelenjar mukosa saluran pencernaan biawak air, yaitu glukagon, serotonin, dan somatostatin di bagian kaudal usus kecil dan usus besar, tetapi tidak diamati di kerongkongan lambung dan kaput dan medial bagian usus halus. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, di bawah ini akan saya uraikan hasil dari serangkaian penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian sekretom yang mengandung banyak signaling molekul berupa faktor pertumbuhan dan sitokin dalam memperbaiki kerusakan sel dan jaringan pada beberapa kejadian penyakit degeneratif pada hewan coba, di mana saya terlibat aktif sebagai peneliti. Sekretom untuk memperbaiki diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Pada model diabetes mellitus tipe 1, terapi sekretom menunjukkan peningkatan perbaikan struktur sel-sel penyusun Pulau Langerhans secara bertahap. Indikasi ini diperkuat dengan munculnya imunoreaktivitas
sel terhadap insulin 1 minggu setelah injeksi pertama dan kedua sekretom, dan meningkat lagi jumlah serta intensitasnya setelah injeksi ketiga dan keempat. Dapat diasumsikan bahwa pengaplikasian sekretom berhasil memperbaiki sel-sel beta pankreas untuk kembali memproduksi insulin. Prospek sekretom untuk terapi diabetes mellitus tipe 2 juga ditunjukkan dengan perbaikan pada sel beta pankreas tikus model. Sekretom sebagai anti penuaan. Salah satu penelitian kami juga membuktikan adanya peningkatan ketebalan lapisan epidermis, dermis, vaskularisasi, formasi folikel rambut, dan deposisi serabut kolagen teramati pada minggu keempat setelah pemberian sekretom pada jaringan kulit mencit model penuaan kulit yang diinduksi degalaktosa. Kepadatan kolagen meningkat sangat tinggi pada kelompok perlakuan sekretom. Sekretom untuk memperbaiki luka iris. Penyembuhan luka iris dengan sekretom memberikan hasil yang memuaskan dengan ditunjukkannya stimulasi folikel rambut, penurunan peradangan, dan peningkatan regenerasi otot secara signifikan. Kelompok perlakuan sekretom mengalami kesembuhan luka lebih cepat dibanding dengan kelompok kontrol povidon iodin. Sekretom untuk memperbaiki luka bakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekretom dapat mendorong pemulihan luka bakar yang ditunjukkan oleh percepatan penutupan area luka, jumlah fibroblas yang melimpah, serta kolagen padat dan pembuluh darah yang lebih banyak. Sekretom untuk memperbaiki disfungsi testis. Pengaplikasian sekretom dosis rendah dan tinggi meningkatkan jumlah dan motilitas sperma pada disfungsi testis tikus yang diinduksi cisplatin. Paling efektif diberikan 1 minggu setelah injeksi sekretom kedua pada dosis tinggi yang ditandai dengan imunoreaktivitas vimentin dan sitokeratin yang sangat kuat. Sekretom juga diindikasikan mampu meregenerasi testis yang menderita disfungsi testis tikus berdasarkan pada parameter peningkatan jumlah sel yang imunoreaktif terhadap testosteron dan androgen binding protein. Sekretom untuk memperbaiki patah tulang. Injeksi sekretom berefek terhadap pemberian kalus pada proses penyembuhan patah tulang tikus Wistar. Kalus terbentuk pada hari ke-14 pasca operasi pada kelompok perlakuan sekretom, sedangkan pada kelompok kontrol kalus baru terbentuk pada hari ke-28. Pada kelompok perlakuan sekretom, kalus terus terbentuk hingga akhirnya menjadi tulang kompak pada hari ke-60. Bapak dan Ibu yang sangat saya muliakan, tibalah saatnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa membantu, mendukung, mendoakan, dan mendampingi saya hingga saat ini. Tentunya sangat banyak pihak yang telah berperan dalam karir saya sehingga sangat sulit untuk disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, terlebih dahulu saya mohon maaf apabila ada yang terlewatkan dan tidak saya sebutkan tanpa sengaja. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, melalui Bapak PLT Dirjen Dikti Prof. Nizam, atas penetapan saya sebagai guru besar tetap di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada sejak 1 Juli 2020. Terima kasih kepada Profesor Panut Mulyono, Rektor UGM periode 2016-2021,
dan Profesor Dr. Ova Emilia, Rektor UGM periode 2022-2027. Terima kasih kepada para Wakil Rektor, Direktur SDM dan segenap jajarannya, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat, Ketua dan anggota Senat Akademik, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan anggota Senat Fakultas Kedokteran Hewan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, pimpinan di Fakultas Kedokteran Hewan UGM dan segenap jajarannya, serta Ketua Departemen Anatomi FK UGM. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Ucapan terima kasih bagi Bapak dan Ibu guru di SD Negeri Purwokerto Lor 3 SMP. Satu dan SMP SMA 1 Purwokerto yang telah mendidik saya. Saya berterima kasih kepada Dr. Untoro, Dr. Anda Sumiati Sunaryo, Profesor Junso Yamada, Profesor Nobuo Kitamura, Profesor Motoki Sasaki, juga kakak seperguruan Profesor Sriadi Agung Priyono. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan anggota Senat FK UGM, kepada Dekanat FKH periode 2008-2012, kepada Dekanat FKH UGM periode 2016-2021. Terima kasih pula atas kerja keras dan dukungan Dekanat 2021-2026. Saya berterima kasih kepada Prof. Charles Rangga Tabu yang pada saat beliau menjabat sebagai dekan mempercayakan saya untuk menjadi asisten wakil dekan. Kepada Prof. Bambang Sumiarto pada saat beliau menjadi dekan mempercayai saya menjadi wakil dekan bidang akademi administrasi. Kepada Prof. Siti Isrina Oktavia Salasia atas kepercayaannya pengangkatan saya sebagai wakil dekan. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi pada para senior dan kawan seperjuangan di Departemen Anatomi atas semua kesabaran dan bimbingan sejak kuliah hingga sekarang. Saya berterima kasih kepada para dekan fakultas dan ketua program studi kedokteran hewan se-Indonesia yang tergabung dalam AFKHI, serta kawan sejawat di PB PDHI dan PB Gamafed atas kerjasama dan kekompakannya dalam menjalankan amanah untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan dan meninggikan
martabat dokter hewan Indonesia. Terima kasih. Salam hormat kepada para dekan fakultas di lingkungan UGM atas kebersamaan dan kekeluargaan. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat Angkatan Gamapet 83, kehangatan teman-teman masa kecil Sinar Alam. Saya sampaikan bakti dan terima kasih kepada kedua orang tua saya. Almarhum Bapak Rikanto dan Ibu Suwarsi. Juga terima kasih kepada mertua almarhum Bapak Satyongko dan Ibu Sepatun almarhum, kepada kakak semuanya, kepada istri tercinta, anak-anak, cucu, menantu, kepada panitia. Akhir kata, semoga Allah senantiasa mengampuni dan memaafkan semua kesalahan dan dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalungan Samir Guru Besar oleh Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Upacara pengukuhan Guru Besar bagi Profesor Dr. Hewan Teguh Budi Pitoyo, MP PhD ditutup oleh Rektor. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelum saya menutup upacara pengukuhan ini, perlu kami informasikan bahwa Profesor Dr. Hewan Teguh Budi Pitoyo, MP PhD, merupakan salah satu dari 397 guru besar aktif di Universitas Gadjah Mada. Dan di tingkat fakultas merupakan salah satu dari 16 guru besar aktif dari 30 guru besar yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran Hewan. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ibu dan Bapak semuanya membersamai kebahagiaan Profesor Dr. Hewan Teguh Budi Pitoyo dalam pengukuhan guru besar bagi beliau, tentunya baik secara langsung ataupun virtual. Dan hadir di sini guru besar dari berbagai bidang keilmuan, dan termasuk saya akan menyapa beberapa tamu yang juga sudah hadir di sini. Profesor Maksanam, Rektor Universitas Nusa Cendana, boleh berdiri sebentar. Juga beberapa dekan Fakultas Kedokteran Hewan, Profesor
Sri Hadi Agung Priyono dari IPB University, Dr. Hewan Tuku Reza Ferashi dari Universitas Syekh Kuala, Dr. Hewan Amrozi PhD dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB, Profesor Dr. Nini Lamid dari Universitas Airlangga. Terima kasih. Dr. Hewan Era Harimuji MC dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kemudian Dr. Hewan Diah Ayu Oktaviani dari Universitas Brawijaya. Dan Dr. Kristina Olilada dari Universitas Nusa Cendana. Kemudian Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Dr. Hewan Munawarah. Terima kasih. Dan Bapak Eko Nugroho, CEO PT Eka Farma Semarang. Terima kasih atas kehadiran dan juga doa restu bagi Guru Besar baru Profesor Dr. Hewan Teguh Budi Pitoyo. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, upacara pidato pengukuhan Guru Besar bagi Profesor Dr. Hewan Teguh Budi Pitoyo, MP PhD, dinyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Hewan Teguh Budi Pitoyo, MP PhD, beserta istri dan putra-putri meninggalkan tempat upacara. Rektor, Ketua Dewan Guru Besar, dan para guru besar Universitas Gadjah Mada meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri.
Saya Dr. Hewan Victoria Dadarasi BSD Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Pada kesempatan ini mewakili seluruh aktivitas akademika Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga mengucapkan selamat atas Guru Besar Profesor Dr. Hewan Teguh Budi Pitoyo MPSD Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada sekaligus Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Saya Syahri sebagai Ketua Kapapet Kualiti Hewan mengucapkan selamat atas keputusan besar Profesor Teguh. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kampus, bangsa, negara, khususnya dan kedokteran hewan dan tentunya masyarakat kita. Kami tentunya dari hati semua mengucapkan selamat dan bangga atas pencapaian yang luar biasa untuk besar ini dan sebagai negara yang baik sampai dan sekali lagi kami mengucapkan selamat sukses dan terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Profesor Dr. Siti Ismina Tafnia Sarasia dari Guru Besar pada Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada. Saya mengucapkan selamat kepada Profesor Teguh Budi Pitoyo MSc PhD atas pengukuhan hari ini sebagai Guru Besar pada Departemen Anatomi FKHG. Selamat, semoga ilmunya bermanfaat bagi Indonesia, bagi bangsa, dan bagi negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Hadi Abdul dari IPB. Saya dan kami satu alma mater dulu waktu di Jepang. Si Profesor Budi saya dan luar biasa sekali telah mencapai pencapaian tinggi jabatan besar. Saya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan ilmu dan karyanya akan bermanfaat semakin bermanfaat bagi masyarakat. Selamat Profesor. Budi Pitoyo, selamat atas tulisannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hewan Muhammad Munawaroh MM sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Hewan Teguh Budi Pitoyo yang hari ini telah dilaksanakan pengukuhan sebagai Guru Besar bidang anatomi. Saya sebagai Ketua Umum ikut bangga dan saya ikut bergembira. Semoga apa yang diraih menjadi guru besar dapat memberikan manfaat khususnya bagi profesi kedokteran hewan di seluruh Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat, dan semoga apa yang diraihnya bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Hewan Teguh Budi Pitoyo atas pengukuhannya pada pagi hari ini. Semoga amanah gelar guru besar yang melekat pada beliau dapat membimbing untuk menjadikan keilmuan kedokteran hewan menjadi lebih prima lagi, lebih unggul lagi, dan membawa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada menjadi dalam peringkat standar internasional. Selamat sekali. Ya, sebagai kolega dan atas nama seluruh Sivitas Akademika Universitas Nusa Cendana, saya Rektor Dana Maksana mengucapkan siap dan selamat kepada Profesor Dr. Hewan Teguh Pitoyo yang hari ini dikukuhkan
sebagai guru besar bidang anatomi veteriner. Salam sukses dan sukses selalu. Terima kasih.